Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Sobat Adiaksa dimanapun kalian berada. Jumpa lagi dengan saya Novita dan rekan saya Fiona dalam acara Podcast Kejaksaan Negeri Bandar Lampung. Halo Fiona, apa kabar? Alhamdulillah kabar baik Mbak. Ketemu kita di acara podcast hari ini. Iya, podcast kita hari ini suasananya berbeda ini. Ya tentunya berbeda karena kita menghadirkan 2 orang narasumber. Senior-senior kita ini yang luar biasa, ganteng-ganteng. Iya, menarik ya bagi lawan jenis kan. Iya. Itu. Andalannya Kejaksaan Negeri Bandar Lampung ini. Ya, kita hari ini kedatangan narasumber yaitu Bapak Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus dan Kepala Seksi Intelijen Kejaksaan Negeri Bandar Lampung. Iya, selamat pagi Bapak-bapak. Selamat datang ini di ruang podcast kami ini. Ya, selamat pagi Bu Novita, Bu Fiona. Ya, selamat pagi juga buat Mbak Novita, Mbak Fiona. Kita sekarang ini ngapain di sini? Terkait Mbak ini mau wawancara kami di podcast Kejari Bandar Lampung. Nah, karena kita akan menyambut Hari Anti Korupsi Sedunia ke-22 tahun 2025, Pak. Oke. Iya. Nah, kalau berbicara dengan tentang korupsi nih, ya. Di Indonesia ini kayaknya lagi banyak sekali ya. Ya, tentu saja kita tentang ketahui perkara-perkara korupsi ya. Ya benar Mbak. Jadi yang kita ketahui bahwa memang presiden kita yang sekarang kan terus menggalakkan tentang penegakan dalam tindak pidana korupsi. Nggak pandang bulu kan seperti itu ya Mbak. Iya, dan alhamdulillah saat ini kepercayaan masyarakat terhadap instansi kita ya, Kejaksaan Republik Indonesia itu sedang tinggi sekali ya. Alhamdulillah ya. Bisa dibilang kita di antara lembaga-lembaga lain menduduki peringkat tertinggi dalam hal penanganan tindak pidana korupsi. Alhamdulillah di bawah kepemimpinan Bapak ST Burhanuddin ya, tentunya ya. Lalu tidak kalah juga ini yang di Kejaksaan Negeri Bandar Lampung ini capaian kinerjanya nggak kalah juga nih dengan yang di Kejaksaan Agung ya. Nah, gimana nih Pak Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus nih Pak Ari nih capaian kinerja bidang Pitsus di Kejaksaan Negeri Bandar Lampung di tahun 2025 ini Pak? Oke, terima kasih. Sebelumnya kami sampaikan ucapan terima kasih ya kepada Mbak Novita, Mbak Fiona. Salam kenal, saya Arya Priyansa, Kasipitsus Kejaksaan Negeri Balam, bertugas lebih kurang sudah 2 bulan. Dalam penanganan perkara tindak pidana khusus di Kejaksaan Negeri Bandar Lampung, alhamdulillah per Desember 2025 capaian kinerja yang kita lakukan penyelidikan sebanyak 3 perkara. Kemudian di tingkat penyidikan kita juga sudah melebihi POK, di mana di POK sebanyak 3 perkara, sedangkan kita di Kejaksaan Negeri Bandar Lampung telah melakukan penyidikan sebanyak 10 perkara. 10 10 perkara. Luar biasa. Jadi sekitar 500% dari anggaran yang disiapkan, realisasinya kita laksanakan 10 perkara. Kemudian di tingkat penuntutan juga seperti itu, kita melakukan 11 penuntutan terhadap perkara tindak pidana korupsi, tindak pidana cukai dan segala macamnya. Mungkin itu kalau untuk capaian kinerja yang dapat kami sampaikan ya Mbak Fiona, Mbak Novita. Terima kasih. Kalau bidang intelijen Pak? Nah, kalau terkait bidang intelijen, fungsinya juga kita ketahui bersama Mbak Novita sama Mbak Fiona. Nah, kalau Pitsus ini kan melakukan penindakan sesuai dengan capaian kinerjanya. Iya, betul. Tentunya harus ada berimbang antara fungsi pencegahan dan fungsi pemberantasan dilakukan oleh Kejaksaan Negeri Bandar Lampung. Salah satu tugasnya berdasarkan Undang-Undang Kejaksaan, Undang-Undang 11 tahun 2021, fungsi intelijen adalah melakukan pencegahan. Nah, gimana caranya? Ya kan, salah satunya sesuai dengan amanat juga undang-undang dan petunjuk juga dari pemerintah pusat bahwa kita dapat melakukan penyuluhan hukum kepada masyarakat. Nah, contohnya yang sedang kita laksanakan nih di tanggal 9 Desember untuk hari Hakordia. Pak Kajari sama Pak Kasipitsus bersama saya juga ke sekolah, ke SMP 2 mengumpulkan guru-guru. Ini ngumpul guru-guru melakukan
penyuluhan hukum, apa itu pencegahan anti korupsi. Iya betul. Gitu. Jadi kalau ibaratnya orang tuh biar nggak sakit tuh lebih baik mencegah daripada mengobati ya Pak ya. Betul. Jangan sampai sakit ya Pak ya. Jangan sampai sakit, kita dicegah dulu. Jangan ibaratnya jangan sampai ke tempat Pak Kasipitsus. Iya tentunya. Kalau bisa berhenti di tempat Pak Kasipita dulu ya. Pemahaman terlebih dahulu kan, Iya. bukannya begitu ya. Kalau bisa jangan ketemu Pak Kasipitsus ya. Iya benar, karena memang sesuai dengan tugas dan fungsi bidang intelijen seperti kata Bapak Kasih Intel tadi, kita kan sifatnya pencegahan kan seperti itu. Jadi gimana caranya kita kejaksaan ini dapat turun ke masyarakat? Mungkin salah satu wujudnya seperti yang disampaikan oleh Bapak Kasih Intel tadi, Mbak. Betul. Kehadiran kita bisa dirasakan di masyarakat melalui berbagai kegiatan dalam rangka memperingati Hari Anti Korupsi Sedunia. Betul Mbak Fiona. Iya. Nah, tadi kan Bapak sudah sampaikan ya bahwa saat ini banyak ya Pak yang sedang ditangani ya Pak ya. Nah, kan kita lihat ya Pak ya, akhir-akhir ini nih yang berita yang lagi viral ya. Ini Kejaksaan Negeri Bandar Lampung ini habis digeruduk emak-emak ya kan. Pak, kayaknya Bapak punya satu mama di rumah aja udah pusing ya Udah kan? pusing, nggak habis-habis ya Mbak. Apalagi digeruduk banyak emak-emak kawan tuh. Gimana ya Pak, itu ceritanya tentang apa dan bagaimana, kenapa bisa sampai heboh ya di media sosial, sampai viral ya Mbak ya. Viral di Kejaksaan Negeri Bandar Lampung digeruduk emak-emak. Bisa cerita ini Pak? Jadi ceritanya gini Mbak Novita sama Mbak Fiona, pada 2025 awal ada ibu-ibu datang ke kantor kami. Ibu-ibu itu dari mana? Ibu-ibu dari masyarakat, kalau nggak salah daerah Gunung Sari. Gunung Sari. Itu daerah kecamatan mana itu Pak? Masuk di Kota Bandar Lampung. Oh, masuk ke Bandar Lampung. Jadi dia datang ke kantor kami melaporkan bahwa para ibu-ibu ini ditagih sama debt collector oleh pihak bank pemerintah. Nah, bingunglah mereka. Asal usulnya mereka itu dipinjam KTP sama oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab, sehingga uangnya itu yang dipinjam KTP cair. Karena tidak sepengetahuan mereka, ternyata dia ada hutang di bank. Nah, ternyata uangnya itu diselewengkan oleh pihak bank dan para pihak yang tidak apa namanya itu? Bertanggung jawab. Nah, setelah itu kami laporannya kami terima. Nah, setelah itu kami melakukan penyelidikan dulu. Ada apa ternyata ini? Siapakah gerangan orang yang meminjam KTP itu? Nah, setelah itu atas perintah pimpinan Pak Kajari melakukan penyelidikan, sprint. Nah, ternyata ada indikasi bahwa ada perbuatan melawan hukum dari pihak bank tersebut dan kawan-kawannya. Yang dilakukan oleh oknum begitu ya Pak ya? Oknum. Nah, setelah itu dengan gerak cepat tim Pitsus, timnya Pak Ari nih lagi nih. Luar biasa. Dalam menyentuh langsung ke masyarakat, laporan masyarakat dilaksanakan. Nah, itu gimana sih Pak? Kok bisa sampai si emak-emak itu bisa sampai memberikan KTP-nya? Caranya mereka itu merayunya itu gimana? Kok mau gitu kan? Padahal sepertinya pemerintah kan sudah sangat-sangat menghimbau ya untuk tidak mudah memberikan kartu identitas, apalagi saat ini judi online juga sudah banyak ya Pak ya, marak ya kan, nggak boleh ya Sobat Adiaksa, mak-mak dimanapun berada, kartu identitas itu sangat penting, nggak boleh kita memberikan sembarangan gitu Pak ya, sembarangan kopinya ataupun sembarangan kita bersuah foto menggunakan selfie pakai, nggak boleh. Jadi intinya pihak yang agen namanya itu, pihak agennya mengiming-imingi, ya kan, namanya emak-emak dalam tanda kutip, ya kan, dikasih uang dengan harapan bahwa dia dapat duit. Nah, ternyata dengan identitas dan tanda tangannya dipakai, uang itu cair. Jadi kami juga menghimbau yang kata Mbak Novita tadi sama Mbak Fiona, terkait identitas jangan sembarangan orang pakai kalau nggak diri sendiri. Jadi memang ada iming-iming. Jadi nanti kalau memang ini cair, kamu ada dapet lah. Gitu. Padahal duit yang lebih besarnya dinikmati oleh para pihak oknum-oknum tersebut yang tidak bertanggung jawab. Begitu. Nah, langkah cepat dilakukan Pak Ari sama timnya sehingga dilakukan
proses penyidikan. Nah, hasilnya bisa kita ketahui sama-sama, teman-teman juga tahu bahwa yang ada TV juga para oknum tersebut sudah kami tindak lanjuti untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Sudah sampai tahap apa itu ya Pak Arya? Oke, terima kasih ya Mbak Fiona, Mbak Novita. Seperti yang disampaikan Pak Kasintel tadi, kami bidang Pitsus segera bergerak cepat dalam melakukan tindakan hukum terhadap dugaan tindak pidana korupsi ini. Yang mana terhadap proses ini per tanggal 25 November tahun 2025 kami bidang Pitsus sudah menetapkan 8 orang tersangka. 8 orang. Banyak ternyata. Ya, cukup banyak 8 orang ini, yang mana dari 8 orang ini 6 orangnya dari pihak agen. Jadi pihak agen ini orang yang diduga memakai dan meminjam identitas masyarakat dengan menjanjikan fee seperti yang disampaikan Pak Kasintel tadi. Nah, orang ini termasuk pegawai bank pemerintah itu atau bukan? Nah, ini agen ini adalah masyarakat yang ditunjuk oleh bank pemerintah untuk menjadi agen dan mencari calon nasabah. Kemudian selain 5 orang dari pihak agen, tim penyidik Pitsus juga menetapkan 2 orang dari pihak bank sebagai mantri dan marketing. Artinya dokumen yang disampaikan dari agen tidak dilakukan verifikasi pengecekan kebenaran terlebih dahulu oleh pihak bank, sehingga lolos dan menimbulkan kerugian negara. Modus operandinya mungkin seperti itu ya Pak ya. Nah, sehingga akibatnya negara dirugikan dari 2 unit perbankan ini lebih kurang sekitar 2,5 miliar. wah, sebanyak apa itu ya Mbak? Kalau Banyak mungkin sekali. kita jajanin gitu ya Pak, Iya. mungkin meja ini nggak akan cukup nih untuk duit 2,5 miliar itu Uang ya. rakyat, Iya, uang rakyat ini ya. Oh, jadi ini tahapnya masih penyidikan apa sudah pra penuntutan ini Pak? Tahapnya masih proses penyidikan, penyidikan di khusus sudah ada penyidikan nama-nama tersangka, dan sekarang tim penyidik sedang menyusun surat dakwaan dan menyempurnakan berkas perkara untuk ditingkatkan ke tahap penuntutan. Kira-kira Pak masih bisa berkembang nggak ini? Tentu saja tim penyidik akan melihat fakta-fakta dari hasil pemeriksaan. Tidak menutup kemungkinan akan berkembang adanya tersangka-tersangka baru atau orang-orang yang terlibat dalam perkara ini. Seperti itu. Tidak menutup kemungkinan. Tidak menutup kemungkinan karena kalau verifikasi itu tadi kalau dilolos-loloskan, padahal kita tahu sendiri ya kan, di bank itu kan pasti tahapannya kita kalau mau minjam itu susah sekali ya kan. Kita ketahui juga tentunya di bank ini kan ada aturan internal ya Pak ya, yang seharusnya tidak bisa serta-merta diterobos nih oleh oknum-oknum tersebut. Makanya mungkin sampai 8 orang ini kan bekerja sama kan dalam arti seperti itu ya Pak ya. Iya, benar Mbak ini Fiona. Iya. Nah, Pak, selama ini kan pasti sudah banyak ya Pak, selama tahun 2025 ini Pak ya, seperti Bapak sampaikan tadi ya, sudah ada sampai 10-15 perkara. Pasti ada hambatannya ya Pak ya. Itu apa saja Pak kendala atau hambatan yang dihadapi itu ya Mbak. Oke, terima kasih ya Mbak Fiona, Mbak Novita. Tentu saja dalam pelaksanaan tugas kita akan menemukan berbagai hambatan, tentu saja. Begitu juga dalam penanganan perkara tindak pidana korupsi. Nah, dalam tindak pidana korupsi ini, khususnya dalam perkara yang kita hadapi ya, seperti contohnya perkara Bank Himbara ini, saksi yang kita periksa itu lebih kurang sekitar, nasabah itu lebih kurang sekitar 500. Nah itu tentu saja yang keberadaannya banyak sekali ya. Sampai 2,5 miliar. Ini 500 emak yang geruduk ya tentu saja keberadaannya di berbagai tempat yang membutuhkan waktu, membutuhkan waktu untuk kita menyempurnakan penyidikan. Kemudian untuk menentukan nilai kerugian negara itu berdasarkan undang-undang sudah ditentukan bahwa bisa ditentukan oleh ahli keuangan seperti BPK dan BPKP yang ruang lingkupnya sangat luas. Artinya BPKP dan BPK tidak hanya
mengaudit yang ada di Kejari Bandar Lampung. Tentu saja di seluruh wilayah Kejaksaan Negeri Bandar Lampung yang membutuhkan waktu. Jadi kita juga terkadang terkendala menunggu hasil audit kerugian negara. Seperti itu kira-kira lebih kurang, Mbak Novita, Mbak Fiona. Kalau mungkin lebih ke melawan waktu kali ya Pak ya, antara kita ingin menyempurnakan dan dengan mekanisme yang seharusnya kita lewati. Iya, karena kan penyidikan ini ada batas waktunya, jadi kita berpacu dengan waktu. Betul. Nah, tentu saja dengan waktu yang kita kejar, kita membutuhkan sumber daya manusia yang juga cukup banyak. Sedangkan kita di Pitsus sampai dengan sekarang sekitar 4 orang jaksanya yang aktif menangani perkara tindak pidana khusus. Seperti itu kira-kira. Kalau di bidang intelijen Pak, Gimana itu? hambatan dan kendalanya Pak? Nah, pada prinsipnya ya kita ini kan jumlah penduduk di Kota Bandar lumayan luas, Bu, lumayan banyak terkait jumlah penduduk. Nah, kita juga Bandar Lampung ini warganya heterogen, ya kan. Dalam prinsipnya di bidang intelijen, kami melakukan penyuluhan hukum itu umumnya ke sekolah-sekolah ya terkait ini. Ya hambatannya juga masih banyak yang masyarakat khususnya anak-anak nih Bu. Ini pencegahan anak usia dini ya kan, yang belum mengerti terkait aturan-aturan hukum. Jadi, makanya ada jaksa masuk sekolah itu ya Pak ya. Jaksa masuk sekolah yang dilakukan oleh kejaksaan. Tim intelijen ini ya. Jadi hambatan kami pada prinsipnya tidak ada, tapi tergantung dari kitanya sendiri untuk melaksanakan pencegahan kepada masyarakat terkait hukum tersebut. Oke. Nah Pak, selain permasalahan yang perbankan ini Pak, apakah yang sebelumnya Pak sudah ada yang perkara-perkara yang putus dan sudah ada pemulihan keuangan negara Pak yang dilakukan oleh Kejaksaan Negeri Bandar Lampung ini Pak? Khususnya melalui bidang Pitsus ya Mbak ya, iya dalam hal dong. penanganan tindak pidana korupsi Pak. Oke, untuk bidang tindak pidana khusus per Desember 2025 ini bidang Pitsus telah memulihkan keuangan negara lebih kurang 8 miliar. Masya Allah. Alhamdulillah. Ternyata besar sekali ya Mbak ya. Yang mana uang 8 miliar ini sudah kita setorkan ke kas negara melalui salah satu bank pemerintah sebagai sumber pendapatan negara bukan pajak, jadi pemasukan PNBP, yang mana nanti pemanfaatannya akan menjadi kewenangan pemerintah pusat. Nah, jadi di tahun 2025 ini lebih kurang 8 miliar, Mak. 8 miliar uang ini yang khusus sudah kita dari Kejaksaan Negeri Bandar Lampung khusus aja dari Mbak Kejaksaan Fiona. Negeri Bandar Lampung. Nah ini netizen tolong lo ya, komen-komennya lo ya. Jadi uang pengganti tersebut ya itu disetor ke kas negara ya Pak ya? Ya, disetor ke kas negara, yang harus garis bawahi, disetor ke kas negara yang pemanfaatannya. Jadi yang pemanfaatan itu menjadi kewenangan pemerintah pusat. Pemerintah Nah, pusat. ya, jadi pemerintah pusat yang mempunyai kewenangan untuk mengelolanya lebih lanjut. Oh, jadi bersinergi ya Pak ya, meskipun kita Kejaksaan Negeri di daerah, tentunya dalam setiap pengumpulan atau pengembalian keuangan negara tetap dikelola oleh pemerintah pusat. Seperti itu ya netizen, biar nggak ada tanda kutip nih terhadap pengembalian keuangan negara. Uang tersebut memang untuk diketahui memang akan kembali lagi nanti diatur oleh pemerintah pusat untuk masyarakat. Salah satunya nanti untuk APBD, APBN, DAK dan lain-lain. Ya contohnya untuk kembali lagi untuk ngebangun jalan, ngebangun jembatan, uang yang hasil yang telah dilaksanakan oleh bidang tidak pidana khusus. Jadi jangan khawatir. Jangan khawatir ya netizen ya, jangan ya. Jangan nanti komen-komennya, aduh uangnya dikemana ini? Apa dibagi nih sama Pak Kasih Pitsus, kasih intel nih ya. Kayaknya kalau kita scroll medsos ya, hampir dalam setiap berita tentang penanganan tindak pidana korupsi yang dipertanyakan adalah dikemanakan uangnya, dikemanakan uangnya. Jadi mungkin ini bisa kita garis bawahi ya Mbak ya, bahwa memang kembali lagi untuk negara seperti itu. Dan kembali untuk rakyat, ya, tentunya. rakyat Indonesia tentunya ya. Jadi kurang lebih sudah 8 miliar ya Pak ya tahun 2025 ini ya. Nah kan tadi untuk uang ya Pak ya, eksekusi kalau berupa uang. Kalau yang untuk barang Pak, apakah ada juga yang dilelang Pak? Jadi gini Bu, kalau proses lelang tentunya ketika proses penyidikan dilakukan oleh Pitsus Pak Ari,
ada juga barang-barang yang kita lakukan penyitaan. Iya, barang tersebut yang diindikasi bahwa milik terdakwa atau tersangka pada saat penyidikan, terdakwa pada saat sidang, nantinya terpidana apabila dia sudah ingkrah. Tentunya untuk kembali lagi untuk mulihin keuangan negara nih. Ya betul. Jadi nggak bisa, aduh aku nggak punya uang, harus di tracing itu ya Pak ya. Karena yang diperoleh dari hasil tipikor kan seperti itu ya Pak. Nanti yang dirugikan oleh terpidana tersebut apabila sudah berkekuatan hukum tetap. Jadi kita prosesnya ada bidang pemulihan aset dan barang bukti ya, karena yang dipimpin oleh Bu Lili. Jadi prosesnya tentu sesuai dengan prosedur yang ada, SOP-nya. Nanti barang-barang tersebut kita lelang oleh bidang barang bukti dan bekerja sama juga dengan KPNL kalau Ibu tahu tentang yang bagian-bagian pelelangan tersebut, dan hasilnya apabila telah terjual, tentunya uang tersebut ya tadi disebutkan tadi akan disetorkan ke kas negara untuk memulihkan keuangan negara yang telah dilakukan oleh terpidana. Jadi kembali lagi uang tersebut ke negara lagi yang telah disetorkan melalui kita PNBP, namanya penerimaan negara bukan pajak. Menarik ya Mbak ya tentang lelang ini, karena kan orang taunya juga ada barang-barang nih kan Pak, namanya hasil korupsi biasanya barang-barang mewah ya, akan dilelangkan seperti kemarin itu. Kan belum lama ini kan ada tas-tas branded yang perhiasan berlian kan seperti yang senang kita melihatnya yang perempuan kan gitu. Tapi hanya bisa melihat. Proses lelangnya juga jelas Bu. Nanti dia ada websitenya, pantengin aja di media sosial kita, di IG kita, Kejari Bandar Lampung. Nanti terkait lelang maupun bidang pidana umum maupun pidana khusus akan ada di situ. Jangan lupa juga lihat di IG kita. Jangan lupa juga subscribe, likes dan comment. Follow juga IG kita. Semua proses ada di situ terkait bagaimana para pihak atau pihak ketiga yang akan membeli barang lelang yang dilakukan pelelangan oleh Kejari Bandar Lampung. Terus yang boleh membeli itu siapa aja Pak? Siapa aja? Boleh siapa nih. aja? Yang penting memenuhi syarat, dalam artian ketika memang proses lelang itu tayang, kita ikutin pelelangannya melalui website. Fair ini ya Pak ya, fair ya. Nggak ada lah ya kalau itu nggak ada. Terbuka ya, karena websitenya resmi ya, siapapun bisa mengakses ya Pak ya. Iya. Apalagi barangnya, waduh. Barangnya bukan kaleng-kaleng ya Mbak, yang benar, yang dilelang luar biasa banget. Mungkin ya ini untuk masyarakat ya di sana yang ingin ikut lelang itu semestinya bisa mencari tahu gitu ya Pak ya, melalui akun resmi kejaksaan-kejaksaan, salah satunya Kejaksaan Negeri Bandar Lampung. Betul. Kita secara terbuka mengumumkan lelang seperti apa dari platform media sosial. Betul. Atau kalau memang itu kurang puas bisa langsung ke kantor kita Kejari Bandar Lampung. Main-main ke sini. Ya. Boleh lihat langsung apa nggak itu Pak? Kalau pada datang ya kan Pak. Nanti temuin bidang PTSP, nanti kita arahkan ke bidang barang bukti. Barang bukti seperti itu. Iya. Bersinergi sekali ya Mbak ya. Oh harus dong. Bidang intel, bidang pemulihan barang bukti. Kompak di sini. Lihat dong. Dua bapak ini kelihatan bestie banget nih, bestie nih. Itu juga mbak-mbaknya kan. Iya. Oh iya pasti dong. Lipstiknya merah-merah. Iya. Ntar kalau aku lain lagi Pak. Ya, nah ini Pak, sebelum kita closing nih Pak kita bisa mengarah ke kamera nih, Pak. Nah, harapan Pak Kasintel nih untuk Kejaksaan Negeri Bandar Lampung, wilayah Lampung pada khususnya dan Indonesia pada umumnya nih Pak, bagaimana Pak agar kita itu terhindar dari korupsi Pak, agar Indonesia lebih bisa maju Pak, bebas dari korupsi. Yang pasti harapan saya khususnya untuk masyarakat Kota Bandar Lampung yang kita harus pahami yaitu kenali hukuman, jauhi hukuman. Jadi artinya ketika kita tahu aturan-aturan yang ada di masyarakat, aturan hukum
yang berkembang di masyarakat, apalagi sekarang sudah ada KUHP baru. Artinya aturan-aturan yang ada kita pahami, insya Allah semua pelanggaran hukum akan terhindar. Paling itu sedikit statement dari saya. Oke, nah ya Pak Kasipitsus iya dong. Bagaimana Pak harapannya juga nih Pak, sama seperti pertanyaan untuk Bapak Kasih Intel. Ya, harapan saya bahwa Hari Anti Korupsi Sedunia ini adalah momen yang sangat penting. Jadi momen yang sangat penting untuk meningkatkan kesadaran dan komitmen dalam memberantas korupsi. Tentu saja harapannya agar korupsi ini dapat diminimalisir dan masyarakat dapat hidup dalam lingkungan yang lebih adil dan transparan seperti itu. Ya, terima kasih. Ya, berarti memang harapannya sama-sama ya Mbak ya, kurang lebih kita mau Indonesia lebih baik, Indonesia lebih maju, baik itu dari hal pencegahan maupun dari hal penindakan seperti itu yang ada di Kejaksaan Negeri Bandar Lampung. Oke, terima kasih banyak ini waktunya Pak Angga dan Pak Ari. Terima kasih untuk podcastnya hari ini, ilmunya sharing-sharingnya sangat bermanfaat banget ini ya. Kita sama-sama berdoa semoga negara kita Indonesia, khususnya juga wilayah Lampung, kita semua terbebas dari korupsi. Amin. Ya Rabbal Alamin. Sehingga kita bisa lebih maju ya. Amin. Karena sumber daya alam kita ini luar biasa loh. Iya, tentu saja. Semoga nanti ke depannya masyarakat pada umumnya juga bisa melihat kita dalam hal pemberantasan korupsi selalu memberikan yang terbaik dari tahun ke tahun. Amin ya Rabbal Alamin. Dan khususnya semoga Kejaksaan Negeri Bandar Lampung juga bisa dipercaya oleh masyarakat khususnya di wilayah Bandar Lampung. Ya, semoga kita selalu bisa mengemban amanah dan selalu mendapatkan kepercayaan masyarakat seperti itu ya Mbak ya, Bapak Kasipitsus dan Kasih Intel. Dan untuk closing kita ucapkan selamat Hari Anti Korupsi Sedunia ke-22 tahun 2025. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.